Halo kawan-kawan, kita berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tips bagaimana cara merawat aki supaya usianya optimal. Cara ini sudah saya pakai belasan tahun yang lalu ya. Sudah saya terapkan di mobil, di motor, bahkan di mobil orang tua saya gitu kan. Alhamdulillah saya tidak pernah punya aki yang usianya di bawah 4 tahun, bahkan lebih gitu kan. Jadi insya Allah nanti kawan-kawan akan menemukan hal yang baru ya di sini ya. Maka tonton sampai selesai. Walaupun sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru, bukan penemuan baru, tetapi ini adalah hal basic yang sering orang lupakan. Jangan lupa kawan-kawan, kalau ingin selalu mendapatkan tips dan update tentang dunia otomotif, berkunjung ke channel saya, like dan subscribe. Ayo. Sebelum kita bahas terkait tips merawat aki, ada baiknya saya bahas penyebab aki rusak dini itu karena apa gitu ya. Jadi biar kawan-kawan tahu kenapa harus dilakukan seperti itu. Penyebab aki rusak dini atau istilah teknisnya itu prematur failure ya. Itu yang pertama adalah terminal baterai korosi ya. Biasanya di positif sini, di area terminal baterai positif ini korosi. Terutama baterai basah. Dia biasanya putih-putih atau hijau gitu. Terus penyebab kerusakan yang kedua itu getaran. Getaran ya, jadi biasanya mountingnya yang tidak sempurna atau dudukannya yang terbuat dari besi, itu menyebabkan aki ini bergetar tidak standar. Itu menyebabkan kerusakan. Karena apa? Karena aki di sini isinya adalah sel-sel timbal yang sangat tipis dan rapuh. Sehingga apabila terjadi getaran, dia rawan untuk rontok. Itu juga menyebabkan aki cepat rusak. Terus yang ketiga adalah akinya overheat. Di sini apabila dikaitkan dengan perawatan ya, biasanya terjadi di aki basah. Aki basah dia punya tutup-tutup air aki, yang dia setiap tutupnya itu punya ventilasi. Nah itu biasanya di situ yang menyebabkan aki itu overheat. Terus yang keempat, ini khusus untuk aki basah, itu kehabisan elektrolit baterai atau air aki. Terus yang kelima adalah overcharge atau arus pengisiannya di luar standar yang telah ditentukan. Itu juga dapat merusak aki. Terus yang keenam adalah overload. Overload ini hubungannya sama beban ya. Bisa jadi karena aksesoris yang kebanyakan atau lainnya. Oke, kita sudah mengetahui penyebab aki mengalami kerusakan dini ya, atau prematur failure. Maka selanjutnya kita akan membahas tips bagaimana merawat aki supaya usianya optimal. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan terminal aki dan bodi. Ini ya, terminal aki dan bodi ini harus kawan-kawan selalu jaga kebersihannya supaya pengisiannya dan penggunaan arusnya optimal. Biasanya di sini terjadi kerak warna putih atau warna hijau gitu kan. Itu yang sering terjadi di aki basah gitu. Tetapi kalau kondisi aki ini normal gitu kan, itu hal tersebut tidak akan terjadi gitu. Nah, untuk aki yang terjadi korosi di area terminal, terutama di terminal positif, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi seperti ini. Saya melihat beberapa vlog di YouTube itu ya, itu menyarankan untuk menuang langsung air panas di terminal aki di sini. Jangan guys, jangan dilakukan. Itu sangat berbahaya. Serius ini, jangan. Kenapa itu sangat berbahaya? Kerak aki di sini, ini kandungannya adalah H2SO4 atau asam yang sangat kuat, padat ya. Jadi ketika dia cair oleh air panas itu kan, langsung dituang di sini, H2SO4-nya akan turun ke sana. Sementara kita lihat apa yang ada di bawah aki. Nah, ini adalah area bawah aki ya kalau di mobil ini. Masing-masing mobil berbeda-beda. Yang pasti risikonya sangat tinggi ya. Kalau di mobil ini, di bawah aki terdapat banyak soket wiring ya, atau soket kabel. Bahkan di situ ada kabel transmisi maticnya. Kalau ini terkena H2SO4, terkena lelehan H2SO4, kawan-kawan akan mengalami masalah yang sangat serius. Cara pembersihannya dengan air panas sudah benar.
tetapi tidak disiram langsung. Caranya seperti apa? Ya kita buka dulu akinya. Ingat, buka aki dari sisi yang terminal negatif dulu ya, supaya tidak terjadi short apabila kunci kita kena bodi. Terus lanjutkan dengan yang terminal positif. Ini kalau kunci kita kena bodi, ini sudah nggak akan short. Soalnya kalau short nanti cek engine nyala, kawan-kawan juga repot, harus ke bengkel resmi. Oke, jadi aki kita lepas gitu kan. Terus kita turunkan, kita bersihkan di bawah guys. Kita siram di bawah dengan air panas. Jangan sekali-kali menyiram di sini. Terus untuk terminalnya juga itu bisa dicelupkan di sini. Bisa dengan wadah ya, dengan wadah supaya tidak tumpah ke bawah, dicelupkan seperti ini maksud saya. Nah, seperti itu. Terus ketika terminal aki sudah dibersihkan, kawan-kawan dapat melapisi terminal aki ini dengan oli ya, terutama di pertemuan sambungan ini, sambungan antara plastik dengan timbalnya di sini. Ini kawan-kawan kasih lapisan oli. Karena apa? Karena H2SO4 itu dia merembes ke atasnya tuh lewat sini, lewat celah-celah ini. Nah, jadi supaya dia tidak naik ke atas, itu bisa kawan-kawan kasih oli di sambungan timbal dengan plastiknya itu. Tips selanjutnya yang nomor 3 ini khusus untuk aki basah ya. Kebetulan di sini contohnya aki kering, nggak apa-apa, saya ilustrasikan. Jadi aki basah itu dia punya tutup yang jumlahnya adalah 6 ya. Di masing-masing tutupnya itu ada lubang pernapasan kecil gitu kan. Lubang pernapasan kecil itu harus selalu teman-teman kontrol ya, supaya tidak tersumbat. Karena kalau dia tersumbat, itu akan menyebabkan sel yang tutupnya tersumbat tersebut menjadi overheat dan kerjanya tidak optimal. Selanjutnya untuk tips yang keempat, ini juga untuk khusus aki basah, saya ilustrasikan. Aki basah di samping sini ada level airnya ya, atau level elektrolitnya. Itu jangan sampai dia di bawah low dan di atas max. Harus di antara itu atau maksimal di garis max. Critical point-nya ini harus teman-teman perhatikan, yang biasanya orang lupakan. Jangan sampai levelnya itu berbeda. Harus sama semua. Kalau max semua, kalau tengah semua, kalau hampir min semua gitu. Kenapa? Karena ketika levelnya itu berbeda gitu kan, larutan asam di situ lebih pekat dan kerja di sel itu dia akan lebih berat. Maka di salah satu sel yang levelnya berbeda itu akan mengalami kerusakan dini dan akhirnya apa? Akinya juga mengalami kerusakan secara keseluruhan. Untuk tips kelima, kawan-kawan bisa memasang voltmeter ya. Ini kelihatannya sepele gitu kan, tetapi ini fungsinya sangat luar biasa dalam perawatan aki. Dan harganya pun cukup murah ya, tidak sebanding dengan harga aki yang cukup mahal gitu. Jadi dengan alat ini kawan-kawan bisa mengetahui tegangan aki sebelum mesin dihidupkan, tegangan pengisian, dan tegangan ketika kena beban penuh gitu kan. Jadi ketika ada deviasi atau ketika ada perubahan dari biasanya gitu, kawan-kawan bisa langsung melakukan tindakan pencegahan sebelum aki itu rusak. Tips yang keenam, kawan-kawan bisa memasang karet ya. Ini fungsinya sebagai peredam getaran. Jadi karet dapat ditempatkan sebagai alas di bawah baterai sana, di bawah aki sana gitu kan. Dan di sini di bracketnya sini, di bracketnya ini bisa kasih karet supaya getaran yang diterima aki ini minimal gitu kan. Dengan seperti itu mengurangi resiko sel aki rontok karena getaran. Oke, sebelum kita lanjut yang ketujuh ya, atau tips yang terakhir, kita kembalikan dulu terminal akinya. Caranya yang positif dulu. Jadi kebalikan dari melepas tadi ya, yang positif dulu kita kembalikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kita mengencangkan bautnya ini kunci kena bodi, itu tidak terjadi short. Pastikan ini kencang sempurna ya.
Karena kalau tidak kencang sempurna nanti akan rawan terjadi karat di sini, terjadi percikan aki. Oke, kencang sempurna. Kita tutup, terus yang negatif. Yang negatif juga harus kencang sempurna. Oke, sudah. Terus bracket ini juga harus kawan-kawan pastikan kencang dan akinya tidak bergerak karena hubungannya dengan getaran tadi ya. Tips yang ketujuh atau yang terakhir ini berkaitan dengan prosedur sebelum starting ya. Jadi sebelum starting pastikan semua elektrikal ini mati semua ya. AC, tape, dan lampu-lampu ini pastikan mati semua. Ini untuk menghindari overload ketika starting, karena starting ini bebannya sangat tinggi. Jadi harus elektrikal yang lain mati dulu semua. Kalau semua sudah mati elektrikalnya, baru kita start. Ya, demikian tadi ya. Terus untuk prosedur mematikannya pun sama. Jadi ketika dalam perjalanan elektrikalnya hidup gitu kan, sebelum kawan-kawan matikan, sebelum kawan-kawan parkir, pastikan semua elektrikal mati dulu semuanya. Ini menghindari juga lupa mematikan elektrikal ketika mobil sudah diparkir. Jadi pastikan semua mati dulu baru mesinnya dimatikan. Demikian tadi ya kawan-kawan tips dari saya terkait merawat baterai, semoga bermanfaat. Sementara untuk hasilnya juga relatif ya, karena berkaitan dengan penggunaan mobil, apakah jam terbangnya tinggi atau sering digunakan malam atau aksesorisnya banyak gitu kan, tidak bisa jadi patokan umurnya akan 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Yang pasti ketika kawan-kawan melakukan perawatan aki dengan benar, insya Allah umur aki akan lebih optimal.